Yoho, apa kabar nakama semuanya? Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Minyak di rumah masih aman? Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter terbaru, terupdate, ternewest, ya apalah itu, yaitu chapter 1053. Jadi silahkan siapkan kopi panas sebagai pelumas agar otak lebih encer dan langsung saja mari kita mulai. Pada chapter kali ini, kita mendapatkan color spread atau cover berwarna yang bertemakan One Piece Odyssey, yaitu game terbaru tentang One Piece yang katanya akan rilis pada tahun ini di PS4, PS5, Xbox, XXX, Gamebot, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke halaman pertama. Pada halaman ini, kita langsung diberikan gambar tempat tinggal Ternubito yakni Kastil Marijoa. Jika dalam satu chapter ada gambar gedung-gedung ini, sudah bisa dipastikan chapter ini akan menjadi chapter yang gila sekali. Percakapan pertama dikatakan oleh Gorosei berkumis seperti Pak Raden. Dia berkata, "Kenapa foto ini yang ditampilkan? Ini tidak boleh dipublikasikan. Selain itu, sudah kubilang untuk menyingkirkan Namadi." Lalu salah satu prajurit yang berbicara dengan denden musinya menjawab, saya sama sekali tidak mendengar itu. Dan fotonya saya dapatkan dari anggota CP0 Tuan Guernica. Ya, akhirnya di sini terungkap lagi salah satu nama dari anggota CP0, yaitu untuk anggota yang bertopi dan topeng motif garis vertikal yang berhasil pergi dari pertarungan Wano Kuni. Lalu Gorosei Pak Raden itu pun melanjutkan, "Cetak ulang semuanya, kita tidak boleh membiarkan hal ini tersebar ke seluruh dunia." Dan sang prajurit Marine berkata soal itu, "Sejak tadi kami tak bisa menghubungi perusahaan percetakannya." Namun Gorosei Pak Raden tidak mau tahu dan meminta untuk menghentikan publikasi berita itu bagaimanapun caranya. Lalu di panel lain, kita melihat koran yang sedang dicetak. Dan di sana terlihat Morgan yang sedang tertawa bahagia. Kuahahaha. Lihatlah wujud mistiknya ini. Sebarkan ini ke seluruh dunia. Pesan terakhir dari agen CP0 yang ada di Wano berasal dari kapal Big Mom. Saat ini dunia sedang menghadapi perubahan. Takkan kubiarkan adanya manipulasi. Karena saat ini fakta merupakan paling menarik. Hoho, menarik sekali perkataan Morgan ini. Karena memang media seringkali memanipulasi atau membuat berita yang nyeleneh agar beritanya heboh. Tapi saat ini ia sebagai media tidak melakukan hal tersebut. Karena tanpa hal itu pun, fakta dari berita ini sudah bisa membuat dunia geger. Lalu narator membacakan berita yang ada dalam koran yang sedang tersebar ke seluruh dunia One Piece. Yonko, Kaido, dan Big Mom telah kalah. Berita yang sangat mengejutkan ini tidak butuh waktu lama untuk membuat seluruh dunia terkejut akan berita ini. Kedua Yonko yang telah puluhan tahun menguasai lautan berhasil dikalahkan. Dan 3 kapten bajak laut, Monkey D. Luffy, Eustace, Kapten Kid, dan Trafalgar Law, masing-masing dari mereka dihargai 3 miliar berry oleh pemerintah dunia. Pastinya warga One Piece speechless ketika membaca berita ini, yaitu tersebarnya wujud mitik Nika Luffy pada poster buronan. Pada panel selanjutnya, terlihat ekspresi kru bajak laut Kid yang terkagum melihat bounty baru yang dimiliki oleh kaptennya. Lalu mereka berniat untuk pergi ke tempat Kid yang sepertinya ada di ibu kota bunga. Sedangkan ekspresi Law ketika mengetahui hal ini, ia hanya berkata, "Semuanya jadi semakin merepotkan." Lalu pada panel-panel selanjutnya, kita melihat koki masak Wano Kuni yang sedang mempersiapkan masakan yang cukup banyak menunya. Yang mana ketua chef di sana sampai berkata, "Dengar, jangan sampai salah memperlakukan tamu spesial kita. Pastikan untuk menggiling dan memanaskannya dengan hati-hati. Untuk mencicipinya hanya boleh dilakukan 3 kali." Dan ternyata hidangan yang sangat lengkap ini didedikasikan untuk Tuan Shogun Wano Kuni. Dan terlihat di sana Jinbei sedang berada di ruang makan yang makanannya sudah tertata rapi dengan jumlah yang banyak. Jinbei pun di sini berkata, "Wahahaha, aku tak bisa membuat semuanya menunggu selama 2 jam. Semuanya terlihat lezat. Aku sungguh berterima kasih dan di luar sangat ramai ya." Dan panel selanjutnya menunjukkan kondisi ibu kota bunga yang ramai akan teriakan. Di sana ada yang berkata, "Semuanya gratis hari ini. Gratis, permainan menembak, choco banana, yakisoba, takoyaki, cumi bakar, permen apel, aru manis. Ini festival pertamaku.
menyenangkan sekali. Dan terlihat di sana Luffy, Chopper, dan Yamato sedang sangat menikmati festival ini dengan membawa banyak sekali makanan. Lalu selanjutnya, sepertinya Brook dan Hiyori terlihat sedang berada di atas atap, di mana Brook berkata, "Ya, silahkan dengar lagu berikutnya, lagu yang disukai oleh Oden Kozuki." Kemudian dengan kompak Hiyori menyambungnya, "Tsukihime," dan para warga di sana pun langsung bersorak melihat senyuman Hiyori. Selanjutnya kita pindah ke ruang bawah tanah kastil. Di sana terlihat Robin sedang memegang boneka Kokeshi. Dari belakang Robin tiba-tiba muncul dan turun sosok Hitetsu sambil berkata, "Apa kau tertarik, Nico Robin?" Dan Robin menjawab, "Tuan Tengu, kenapa Anda bisa tahu namaku?" Tanpa menjawab pertanyaan itu, Hitetsu berkata lagi, "Semua boneka ini adalah koleksiku. Apa kau pikir semuanya terlihat lucu?" Dan tanpa ragu, Robin pun menjawab, "Tidak juga." Dan Robin pun lanjut bertanya, "Lalu kenapa koleksimu ada di sini?" Dan Hitetsu pun menjawab, "Karena tempat ini dulunya adalah kamar rahasia untuk hobiku. Dan juga aku ditahan di sini selama beberapa tahun." Dan hal itu membuat Robin penasaran. "Ditahan? Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau pembuat pedang?" Hitetsu pun menjawab kembali, "Aku memang berbakat membuat pedang, tapi itu hanya sekedar hobi di saat aku lelah dengan politik." Dan ketika Hitetsu melepas topengnya, Hitetsu memperkenalkan dirinya lagi. "Namaku Kozuki Sukiyaki, yang merupakan ayah dari Kozuki Oden." Ya, Shogun terdahulu yang dikabarkan sudah meninggal ternyata masih hidup dan sudah kita lihat dari awal-awal arc Wano Kuni dimulai. Lalu Hitetsu pun curhat kepada Robin bahwa ia tidak berniat untuk memberitahu Momonosuke tentang hal ini karena ia merasa bahwa ialah yang menjadi penyebab utama Orochi bisa sampai naik tahta menjadi Shogun. Sukiyaki merasa tidak pantas untuk memberitahu semuanya bahwa ia masih hidup dengan fakta yang ada itu. Sukiyaki juga bercerita bahwa kondisinya sekarat saat dilepaskan dari kamar ini. Lalu ketika ia melihat kondisi negeri Wano berubah karena Oden telah mati, pada saat itu juga Sukiyaki pernah berpikir untuk bunuh diri. Namun belum Sukiyaki menyelesaikan curhatannya, Robin malah menyelanya. "Tengu-san, seharusnya itu ada di sini, senjata kuno Pluton. Aku membaca poneglyph yang ada di kerajaan Arabasta yang menulis tentang hal itu." Lalu dengan wajah serius, Sukiyaki berkata, "Mungkin memang ada." Lalu panel berpindah ke Udon, tempat bekas penjara tambang. Terlihat ada suatu ledakan yang terjadi di sana disertai teriakan seseorang. Dan panel selanjutnya akan mengagetkan kita semua. Terlihat puluhan orang dalam kondisi tertusuk, suatu hal yang muncul dari tanah. Dan juga terlihat Baba Nuki yang telah tertusuk juga. Dan kondisi tubuhnya terlihat agak keriput. Dalam keributannya, Baba Nuki berkata, "King San," dan ternyata King telah dalam kondisi terlilit dan tertusuk suatu akar. Tidak hanya King, Queen pun juga tertusuk akar yang sama. Dan kondisi tubuhnya terlihat kurus dan keriput. Terlihat seperti nutrisi ataupun zat-zat dalam tubuhnya terserap oleh akar itu. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan dalang dari semua kejadian ini. Dia adalah seorang yang menggunakan jubah seperti jubah Meren yang melakukan hal ini dengan menggunakan tangannya yang berubah menjadi seperti akar. Terlihat salah satu akar itu menusuk pada suatu tong dan seperti sedang meminumnya. Lalu sosok ini pun berkata, "Sudah kubilang untuk tetap diam kan? Seseorang yang ada di posisiku tidak diizinkan untuk kalah oleh komandan seperti kalian. Karena angkatan laut tidak punya kekuatan tambahan untuk membereskan kalian. Dan sesuai dugaanku, kalian sudah..." Belum selesai ia berkata, denden musi miliknya berbunyi. Dan pada panel selanjutnya kita diperlihatkan wajah dari sosok ini. Dia adalah Admiral Ryokugyu atau dengan nama lain Aramaki. Sebelum mengangkat teleponnya, Ryokugyu berkata, "Ah, rasa sakenya tidak enak. Ini harusnya lebih difermentasi." Ya, ternyata benar. Hal yang dilakukan salah satu akar tadi ternyata adalah sedang minum. Ternyata Ryokugyu di sini menelpon ke angkatan laut untuk meminta didatangkan satu buah kapal. Namun ia juga meminta agar Akainu jangan sampai mengetahui hal ini. Lalu di sini Ryokugyu berbicara sendiri. "Aku sangat menyukai gaya ekstrimnya." Dan juga pada saat ia mengatakan kerja bagus. Sambil memandangi foto Luffy, Ryokugyu berkata, "Aku ingin mendapatkan pujian setelah mendapatkan kepala bocah ini." Rahahaha. Lalu kita pindah ke ibu kota bunga.
Dari atas atap, Luffy berkata, "Baiklah, kita akan mulai. Ninja, bajak laut, suku Ming, samurai, dan siapa lagi? Keluarga bangsawan, para Yakuza dan warga Wano Kuni. Kalian telah bertarung dengan hebat." Dari bawah atap itu, warga Wano Kuni menyorak-nyoraki Luffy dengan sebutan Oni-chan atau kakak, dan dengan sebutan pemimpin bersulang. Lalu kita melihat Momonosuke mengingat ketika Luffy berkata, "Jangan sampai kau katakan tentang diriku ya pada warga Wano Kuni." Dan ketika Momo bertanya, "Lah, kenapa?" Lalu Luffy menjawabnya, "Kalau begitu nanti aku akan menjadi pahlawan." Kemudian pada panel selanjutnya terlihat ada Kid yang melompat mendekati Luffy. Kid berkata, "Kalau aku menghabisimu di sini." Terlihat Kid akan menyerang Luffy, tapi Luffy tidak memperdulikannya. Malah Luffy mengajak Kid untuk melakukan makan bersama besok untuk merayakan ini. Dan ketika ada warga Wano Kuni menembakkan meriam kembang api, Luffy mengucapkan dengan keras, "Kampai!" atau mari bersulang. Mari berpesta semalaman. Setelah pesta dimulai, kita bisa melihat wajah-wajah bahagia dari para warga Wano Kuni, Ming, Yakuza, dan juga terlihat satu panel Kinemon sepertinya sudah bertemu dengan Othuru. Dan ia sedang duduk bersama. Para bajak laut seperti bajak laut hati, anggota bajak laut Kid pun ikut merayakan hal ini. Dan selain Kid datang untuk melenyapkan Luffy, Kid juga datang untuk menunjukkan koran yang telah terbit tadi. Kid berkata, "Sialan, kau melibatkanku. Lihatlah ini, aku datang untuk melenyapkanmu. Dan aku tidak tahu apa yang telah terjadi di luar sana." Lalu kita diperlihatkan keempat kaisar laut terbaru saat ini. Mereka adalah Shanks, Luffy, Buggy, dan Kurohige. Sontak melihat hal ini, Luffy pun terkaget sampai matanya keluar seperti di kartun lagi. Lalu pada akhir chapter, Ryokugyu berkata, "Sepertinya itu suara musik yang menyenangkan dari festival. Tapi angkatan laut tidak punya waktu untuk itu. Bocah-bocah sialan, saat ini dunia luar sedang kacau." Dan chapter 1053 selesai sampai di sini, serta minggu depan, dan minggu depan libur. Setelah chapter ini rilis, One Piece akan libur selama 4 minggu. Secara keseluruhan, chapter kali ini memang cukup gila. Banyak sekali informasi baru yang kita dapatkan, baik itu tentang Ryokugyu sampai Yonko terbaru. Pasti banyak sekali hal yang membuat kita penasaran tentang kejadian seperti apa yang terjadi di dunia luar sampai Buggy bisa menjadi seorang Yonko. Ya, kita masih punya banyak waktu selama 4 minggu untuk membahas dan memikirkan hal ini. Dan kami cukup kaget, ternyata Ryokugyu menyukai sosok Akainu. Ya, menarik sekali. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Silahkan tulis pendapat dan koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusape dan terima kasih banyak.